Mari kita tadabburi beberapa nas baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah judul sederhana, dan sampaikanlah kabar baikmu. Menjadi satu sunnatullah bahwa Allah kemudian menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka ada juga kabar baik, ada kabar yang buruk. Bagaimana kemudian kita menyikapi terutama terhadap kabar baik ataupun kabar buruk, atau khususnya lagi adalah kalau itu kabarnya adalah kabar yang baik. Yang pertama bermula dari ayat Allah dengan redaksi yang hampir sama. Di antaranya bisa kita jumpai, kita konfirmasi. Yang pertama dalam Al-Ahqaf, yang kedua nanti dalam Al-Fath. Dalam Al-Ahqaf misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Dalam Al-Fath hampir sama, tanpa diawali dengan ya ayyuhan nabi, maka langsung inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ayat ini bicara tentang beberapa wadhifah atau tugas baginda Rasulullah. Di antaranya sebagai apa? Basyiran wa nadhira. Basyiran artinya apa? Pemberi kabar gembira, kabar baik. Nanti kemudian dalam tafsirnya akan kita jumpai kabar baik apa? Yaitu bil jannah, tentang surganya Allah bagi mereka yang taat dan melaksanakan perintah-perintahnya. Nanti berikutnya nadhira, sebagai pemberi peringatan. Dalam tafsirnya nanti binar, tentang neraka bagi mereka yang membangkang ataupun tidak taat terhadap perintah-perintah Allah. Dari kata dua kata ini, basyiron wa nadhira, maka nanti ada satu konsep dalam agama kita tentang apa? At-tabsyir wal indhar, memberikan kabar baik dan memberikan peringatan. Kabar baik terutama kalau kita mendapatkan hal-hal yang baik, maka kabarkanlah, sampaikanlah. Tadi sebelum sholat saya mengobrol dengan seorang ustadz, alhamdulillah rumah di Jatisari udah lunas, kabar baik tuh. Begitu harusnya. Alhamdulillah terakhir ini bulan ini terakhir saya bayar cicilan mobil misalkan, atau motor atau apapun, kabar baik. Maka kabarkanlah, kalau kabar baik itu sampaikanlah. Dalam hadits yang lain misalkan, itu dalam ayat, dalam hadits mungkin kita ambil satu hadits saja. Dalam Sahih Muslim bisa kita jumpai satu di antara pesan Nabi kepada Mu'adz ibn Jabal, apa? Sangat masyhur, basyiru, atau dimulai dengan kemudian atau yassiru dulu kalau tidak salah ya, atau ketukar yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Betul, yassiru dulu ya. Mudahkanlah, jangan kau persulit, dan kabarkanlah kabar yang baik. Jangan engkau bikin mereka lari dengan ditakut-takuti misalkan. Maka kemudian kita sekarang barangkali perlu kita imbangi dalam kehidupan kita. Banyak kemudian kita dapatkan kabar-kabar yang buruk dalam banyak hal. Terkait dunia remaja misalkan, ada kenakalan remaja, tawuran dan lain sebagainya. Dalam dunia apalagi, perkawinan begitu, ada cerai dan seterusnya, perselingkuhan. Ada istilah apa lagi tuh, pelakor, naudzubillah, segala macam lah begitu ya. Kalau kita absen mungkin banyak ini kita list. Itu kabar-kabar yang buruk, memang kemudian itu menjadi sunnatullah, akan ada hal yang buruk itu. Namun mari kemudian maksud kami, kita tetap juga optimis bahwa di samping kabar yang buruk itu ada kabar yang baik-baik, perlu diangkat, disampaikan, dikabarkan kepada orang lain. Karena yang namanya kabar baik ataupun mungkin good news lah begitu, berita yang baik ketika disampaikan, efeknya pun kemudian efek yang baik, menghasilkan apa? Good mood. Kalau kebalikannya nanti misalkan bad news, maka menghasilkan yang bad mood juga. Maka karena ada dampak yang baik, di situ ada mungkin pelajaran dan seterusnya,
maka kemudian menjadi satu hal yang baik untuk kita kemudian kabarkan kabar baik itu. Mari kita lihat dalam beberapa catatan berikut ini. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai dalam perkara sholat ini. Ada banyak ayat tentang tentang puasa begitu. Ada banyak ayat kita jumpai tentang puasa. Paling masyhur ayat tentang bagaimana puasa ini sesungguhnya satu syariat yang telah juga atau disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah juga diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Maka ini sesungguhnya satu kemudian nilai bahwa dalam agama ini ada satu kebersamaan. Ini juga bagian dari kabar baik yang diberikan oleh syariat ini, bahwa sesungguhnya puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada orang per orang, bukan individual, tapi kita jama'i. Kita saja misalkan ini kaum muslimun semua di bulan Ramadan semuanya berpuasa, ketika itu dilakukan oleh bareng-bareng bersama-sama, apalagi ternyata bukan cuman kita sebagai kaum muslimun di zaman ini, zaman terdahulu pun orang-orang terdahulu telah disyariatkan juga kepada mereka berpuasa. Artinya puasa ini adalah satu ibadah yang kita lakukan secara bersama, bareng-bareng, kolektif. Nah, ketika hal itu disampaikan bahwa ini adalah disyariatkan secara bersama, maka kemudian di situ ada kabar baik, ada unsur gembiranya di hati kita bahwa sesungguhnya ini puasa sesungguhnya berat memang. Berat kita dari fajar sampai maghrib, menahan dari segala yang membatalkan, cukup berat. Terkait lapar saja misalkan, atau mungkin ada orang, saya mah nggak lapar, cuman saya haus doang. Haus juga kan berat juga. Tapi ternyata Allah kabarkan bahwa puasa ini bukan cuman untuk pribadi-pribadi kita, untuk kita semuanya, bahkan umat sebelum kita. Maka ada busro di situ, ada kabar baiknya. Sesuatu kalau didengar oleh bersama, ditanggung bersama, maka menjadi lebih ringan dilaksanakannya, lebih ringan didengarkannya, begitu. Atau kemudian kita tahu apa itu dalam pepatah Indonesia ya, apa namanya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, atau kebalikan ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bapak misalkan ada kenaikan kelas atau pembagian rapot misalkan begitu ya, dipanggil menghadap kepada wali kelasnya, dikabarkan bahwa anak bapak nggak naik kelas. Langsung kan kita sedikit lah ada sedikit letupan, barangkali goncangan dalam jiwa kita. Waduh, kenapa anak saya? Tapi masih koma. Semuanya Pak di kelas ini nggak ada naik kelas. Agak beda tuh, agak rendah tuh tadi, yang tadinya naik tuh darah reda dikit. Oh ternyata dengan segala barangkali kesan kita yang on mungkin bukan anak kita saja misalkan begitu kan. Ketika dikabarkan bareng-bareng semuanya kan beda tuh, menjadi lebih ringan. Itu salah satu bagian dari at-tabsyir ya, memberikan kabar yang baik. Anak kita kalau mau nanti mungkin liburan habis lebaran mau disunat, sunat kan sebetulnya bagi kita saja barangkali kalau mau mencoba 2-3 kali kesimpulannya sama lah, berat ya kan, darah itu ya dikeluarkan penuh perjuangan kan begitu. Namun ketika si anak mau disunat misalkan si ibunya atau mamahnya kemudian memberikan sugesti, memberikan tabsyir juga, sesungguhnya ini kabar baik, enggak berat nak, enggak sakit nak, itu ya kayak digigit semut kira-kira gitu ya, mungkin semut rang-rang barangkali ya, ya kayak digigit semut kan begitu. Itu bagian dari kabar baik ya, kabarkanlah yang baik-baik, karena kabar baik itu memberikan kita apa, good news, memberikan juga good mood, kira-kira begitu. Masih dalam perkara puasa, dalam lanjutan ayatnya kita jumpai juga apa, ada potongan ayat ayyamam ma'dudat, bahwa puasa ini ya hanya beberapa hari saja, tidak disebutkan 1 bulan penuh, tidak, ya beberapa hari saja. Ini bagian dari tabsyir sesungguhnya. Artinya kita kalau menjalankan nggak kerasa. Contoh aja sekarang kita udah hampir seminggu ya, dari Sabtu kemarin ya dengan sekarang hari Kamis udah hampir seminggu, nggak kerasa. Apalagi kalau udah masuk 2 minggu, minggu ketiga keempat itu udah suasana Idul Fitr barangkali begitu ya. Yang berat paling ya seperti saya lah, orang yang
kedul, sholatnya kedul, puasanya kedul, mungkin berat di 1 hari 2 hari pertama itu. Ya mungkin ada yang semisal dengan saya, orang-orang jauh di sana yang sangat jauh dari Allah. Di sini insya Allah ahli takwa semua. Ya hari pertama enteng, udah biasa puasa Senin, udah biasa puasa Kamis, bahkan Daud, ya bidnya segala macam. Masuk Ramadan enteng, apalagi kemudian dibarengi oleh bersama-sama hanya beberapa hari saja. Nggak kerasa ternyata tiba-tiba udah lebaran saja. Ini bagian dari at-tabsyir. Maka anak kita misalkan di dalam menjalankan puasa ini, mari kemudian juga kita hadirkan konsep ini terkait puasa. Mungkin ada yang pertama kali memulai puasa, anak saya yang paling kecil, tahun ini tahun pertama kali puasa dari fajar sampai maghrib, berat sekali. Bisa kemudian konsep tabsyirnya berupa apa? Berupa hadiah-hadiah, reward and punishment. Itu at-tabsyir wal indar, sama itu maknanya at-tabsyir wal indar, itu reward and punishment. Maka artinya orang itu atau si anak begitu diberikan iming-iming dulu, hadiah dulu, yang baik-baik dulu, baru kalau ngeyel ada punishment, begitu, reward dulu. Nah kamu puasa nanti baba kasih 10.000 misalkan, kalau sampai maghrib kayak gini nggak apa-apa. Kalau sampai duhur maka 5.000. Kalau gitu saya sampai isya aja ya 15.000 misalkan. Oh ya boleh. Sama-sama ayahnya juga nggak paham. Nah itu boleh. Sholat tarawih ini misalkan, walaupun anak kita banyak. Nah nanti kamu sholatnya yang rapi. Jangan langsung kita bilang, nih kamu nih, kalau kamu nggak taat nih, kalau kamu berisik nih. Misalkan langsung kita kepalkan tangan kita. Tidak begitu. Kalau nggak taat, kamu nggak puasa, nanti kamu direbus sama Allah. Nggak begitu juga. Maka kita misalkan nanti kamu bagus, sholatnya rapi, nanti pulang dari sini ayah beliin es krim misalkan. Nah at-tabsyir wal indar. Baik, kita persingkat mungkin 2 lagi kali ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ada semua kemudian kita mengenal istilah apa? At-tahadduts bin ni'mah. Ya, menyampaikan, mengabarkan kepada orang lain tentang nikmat yang kita dapatkan. Apa dalilnya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ucapkan kalau kita dapat kabar yang baik, kabar gembira, sampaikan. Walhamdulillah rumah udah lunas, mobil udah lunas, utang udah lunas. Apa yang baik-baik sampaikan. Oh, kemudian orang menyimpulkan, alhamdulillah si fulan dapat kenikmatan itu. Kita pun ikut bergembira, memberikan kemudian efek yang bagus kepada orang lain. Ya. Maka kemudian kita juga diajarkan bagaimana harus bersyukur dalam segala kondisi. Ditanya kita lagi sehat, apa kabar, kaifal hal? Kita lagi sehat, kita jawab alhamdulillah, kan begitu. Kita lagi kurang sehat misalkan ini, maka tetap jawabannya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap. Walaupun ada komanya ala kulli hal, berarti dalam segala keadaan ada keadaan lain, yaitu keadaan yang kurang baik bagi dia, tapi tetap dia mengucapkan alhamdulillah. Umpama kita pun sakit, tetap ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Dan kita juga kemudian yang kita ucapkan kepada orang yang sakit juga hal yang baik, bagian dari tabsyir juga, bagian dari motivasi, bagian dari kemudian menghadirkan optimisme, at-tafaul. Apa yang kita ucapkan? La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, insyaallah ini penyakit menjadi wasilah menebus dosa. Nah gitu kan. La ba'sa tahurun insyaallah. Jangan hari pertama ketemu Pak Haji, apa kabar? Aduh ini kayaknya pinggang remuk saya hari pertama. Besok lagi ketemu Pak Haji, apa kabar? Aduh ini patah kepala saya. Itu lagi ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita mungkin sakit sekarang, alhamdulillah gak kehujanan. Bekasi kasihan teman, ini juga Bekasi ya. Teman-teman yang Bekasi sebelah sana, susah tidur saja kita enak. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Dokter misalkan, mohon maaf, barangkali ada dokter di sini kan, ada kode etik dokter tuh. Kalau ada kemudian si pasiennya mendapatkan sesuatu yang tidak baik, itu yang pernah saya baca ya, maka sampaikan pada waktu yang tepat, pada keadaan yang tepat. Kalau ada orang yang bisa mendampingi kemudian bisa menenangkannya, maka itu lebih baik. Tidak nakut-nakutin.
Mana ada dokter datang, dokter, pasien misalkan sakit apa bapak? Sakit kepala. Kemarin ada pasien saya sakit kepala, seminggu meninggal. Nggak ada yang begitu. Sakit apa? Sakit perut. Kemarin juga sama, ada yang sakit perut 3 hari. Pokoknya bapak tinggal zikir aja, zikir dah. Kan nggak ada yang begitu. Selalu yang kemudian dihadirkan adalah yang baik-baik, optimisme, at-tafaul. Kun mutafailan wala takun mutasyaiman. Satu lagi barangkali ya. Berikutnya adalah hal mimpi. Kita semua bermimpi. Ada yang bermimpi, ada yang tidak. Ketika bermimpi, maka ada kalanya itu mimpi itu kita sebut dalam bahasa kita apa? Mimpi indah lah begitu ya. Ada kalanya mimpi itu mimpi indah, ada kalanya mimpi yang buruk. Nanti bahasa hadisnya dalam Sahih Muslim, Bukhari Muslim muttafaq alaih, itu istilahnya adalah ar-ru'ya as-salihah dengan ar-ru'ya as-su'. Mimpi salihah, mimpi baik, mimpi indah, dan mimpi yang buruk. Dalam hadis disebutkan ar-ru'ya as-salihah minallah. Kalau yang baik itu mimpinya maka dari Allah. Tapi kalau ar-ru'ya as-su' minasyaiton, dari setan. Gimana tuh sikap kita? Kalau mimpi kita buruk, maka apa? Hendaklah bertawud kepada Allah wala yukhbiru biha ahadan. Enggak usah ngomong-ngomong ke orang lain. Udah buat diri kita saja. Kecuali kalau kita pengen ditakwilkan, datang pada orang yang tepat, pada ustadz yang memang dia juga betul-betul bagus kejiwaannya. Nanti kalaupun ditakwilkan, semua takwil mimpi itu akan ditakwilkan kepada hal-hal yang baik. Takwil juga yang baik. Hatta ceritanya buruk ditakwilkan kepada yang baik, itu kaidahnya nanti. Silakan yang ahli kepada takwil mimpi ya, saya tidak terlalu ahli. Nah kalau yang baik, kalau kita melihat atau dalam mimpinya sesuatu yang baik, bagaimana kaidahnya? Fal yubashir apa? Kabarkan kepada orang lain. Ternyata tadi rumah udah lunas, mimpi doang ternyata. Kenyataannya mesti 5 tahun lagi. Ya nggak apa-apa. Barangkali itu kemudian sebagai tanda ada sesuatu yang bisa mencepatkan barangkali kita dapat rezeki dari Allah min haitsu la yahtasib, sehingga kemudian rumah kita segera terlunaskan. Baik, barangkali ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi, maka tentu kita akui ada sesuatu, segala hal itu ada yang buruk, ada yang baik. Maka mari tetap kita optimis. Banyak hal-hal yang baik di sekitar kita, dan di antara kaidahnya adalah kalau kita mendapatkan kabar yang baik, hal yang baik, apa? Maka sampaikanlah, kabarkanlah kepada orang lain. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.